Halo, jumpa lagi bersama saya Mr. Wali dalam pembahasan Structure and Written Expression. Bagi Anda yang belum berkesempatan melihat pembahasan yaitu tentang what is clause, Anda bisa menyimak video sebelumnya yang membahas tentang pengertian clause dan macam-macam jenis klausa yang bisa Anda pelajari terlebih dahulu. Untuk kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan clause, subject, dan verb. Materi itu akan sangat mendukung ya pemahaman kita dalam menghadapi tes TOEFL. Kemarin kita membahas tentang klausa ya. Kita akan atau mereview ulang apa yang telah kita pahami berkaitan dengan klausa. Bahwasanya klausa itu membutuhkan subjek dan verb. Ya, karena kalau tidak ada subjek atau tidak ada verb, maka itu bukan disebut klausa. Subjek dan verb ini adalah unsur utama yang harus ada di dalam sebuah klausa. Kemudian selain itu, verbs juga harus match dengan subjeknya. Jadi harus ada kesesuaian antara kata kerja dengan subjeknya. Kemudian kita juga harus tahu bahwasanya kita perlu mengenali subjek dalam sebuah kalimat atau klausa ya. Kita barangkali agak kebingungan ya menemukan di mana subjek dari sebuah kalimat, tetapi kemampuan untuk menemukan subjek dalam sebuah kalimat ini sangat fundamental ya dalam mengerjakan soal TOEFL. Maka dari itu kita akan coba mengenali ini nanti lebih lanjut. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa itu object of preposition. Ya, object of preposition ini tidak lepas dari materi berkaitan dengan clause, subject, and verb. Dan yang terakhir, kita akan membahas appositive. Ini juga masih berkaitan erat ya dengan subject verb, karena memang nanti ada kebingungan kalau kita tidak bisa menentukan apakah itu appositive atau bukan. Jadi ada 5 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam pembahasan Structure and Written Expression. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan every clause need a subject and verb. Bahwasanya setiap klausa itu membutuhkan subjek dan verb, subjek dan kata kerjanya. Ini ada beberapa hal ya yang perlu kita pahami, bahwasanya beberapa klausa have one subject and one verb. Ya, ini kita harus kenali terlebih dahulu. Ada klausa yang memiliki satu subjek dan satu verb. Misalnya di sini ada contoh, the library is full of books. Ya, the library ini adalah satu klausa ya yang memiliki satu subjek, yaitu the library, kemudian satu verb yaitu is. Kemudian some clauses have more than one subject. Ada beberapa klausa juga memiliki lebih dari satu subjek. Misalnya, the library and the bookstore. Ini adalah dua subjek. Yang pertama adalah subjek the library, kemudian yang kedua the subject the bookstore. Tetapi kita perlu ingat, di situ ada conjunction and. Karena tidak mungkin dua subjek berdampingan kalau tidak ada conjunction-nya, maka di situ perlu ada conjunction. Dan ada dua subjek maksud saya, dan ada satu verb atau kata kerja, yaitu kata kerja to be berupa are. Kemudian ada contoh yang lain. The students, the teacher, and everyone in the audience applauded. Nah, di sini ada 3 subjek, yaitu the student, the teacher, and everyone. Boleh saja ada 3 subjek, tetapi kita perlu menambahi conjunction. Ya, jangan kita lepaskan conjunction dari subjek yang 3 itu. Nah, beberapa klausa memiliki lebih dari satu verb atau satu kata kerja. Misalnya di sini ada kalimat ya, cats chase mice and take a naps in the sunshine. Nah, di situ ada kata kerja chase ya, kemudian ada kata kerja take, naps ya. Di situ ada 2 kata kerja. Maka jelas ya bahwasanya boleh klausa itu terdiri dari 2
kata kerja. Namun kita harus ingat, harus ada conjunction. And ya, di sini conjunctionnya and. Kalau tidak ada conjunction, maka kita tidak bisa. Intinya boleh saja kita menambahi seberapa banyak pun jumlah kata kerja, dan yang terpenting kita harus menambahi conjunctionnya. The student studied all night and then fell asleep in the class. Ini juga sama, ada dua kata kerja. Kata kerja pertama yaitu studied, kemudian kata kerja yang kedua fell asleep. Fell ini adalah kata kerjanya. Meskipun demikian, ada subjeknya lebih dari satu, ada verbnya lebih dari satu, tetapi semua kalimat itu tadi yang kita sudah contohkan, termasuk kalimat-kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Nah, ini juga kita perlu pahami bahwasanya setiap kata kerja harus match, harus berkesesuaian dengan subjeknya. Misalnya di sini, kalau singular subjek, maka tentu akan membutuhkan singular verb pula. Subjek tunggal akan membutuhkan kata kerja yang tunggal pula. Contohnya, the library is full of books. Ya, the library ini adalah subjeknya subjek singular, maka butuh is ya menjadi kata kerja yang juga singular. A plural subject need a plural verb. Begitu pula dengan plural subject juga membutuhkan plural verb. Misalnya the libraries are full of books. Ya, di sini subjeknya adalah the libraries. Kemudian kata kerjanya adalah are. Menyesuaikan dengan subjeknya. Sometimes singular and plural verb are the same. For example, when the verb is in the past tense. Tetapi kadang-kadang singular dan plural verb ini sama. Meskipun subjeknya singular katakanlah, maka verbnya sama, yaitu ketika kata kerjanya atau verbnya itu dalam bentuk past tense. Contohnya misalkan the student studied. The students studied. Sama ya, subjeknya tunggal maupun jamak, tetapi verbnya atau kata kerjanya sama bentuk past tense. Atau ketika ada modal. Jadi selain ada bentuk past tense, ada juga bentuk modal. Itu juga akan menjadikan kata kerjanya sama ya. The student must study, the students must study. Sama ya, study karena memang di depan kata kerja itu ada modal, modality. Kemudian kita perlu mengenali, menemukan subjek. Subjek itu penting kita kenali. Jangan sampai kita terkecoh dengan subjek ya, karena meskipun subjek biasanya itu letaknya di depan dari sebuah kalimat, tetapi terkadang kita bisa terkecoh dengan hal itu. Ya, oleh karena itu kita coba mengenalinya. Oke, kita harus tahu nih bahwasanya subjek itu tidak selalu kata yang letaknya sebelum kata kerja. Karena ada beberapa kondisi ya di mana subjek itu letaknya tidak sama persis atau tidak persis di depan kata kerja. Contohnya misalkan ini adalah contoh yang memang persis ya di depan kata kerja. Misalkan the kitten is cute. Nah, ini subjeknya memang persis di depan kata kerja is. Tapi bagaimana dengan contoh yang ini? Misalkan ya, the kitten with big green eyes is cute. Nah, tentu ini verbnya berada berjauhan dengan subjeknya karena ada with big green eyes, ada kata-kata with big green eyes. Nah, di situ letaknya tidak sama persis di depan kata kerjanya. Kemudian ada contoh lagi, misalkan the kitten, my sister's new pet is cute. Nah, di situ juga ada subjek yang letaknya tidak berdekatan langsung dengan kata kerja, tetapi ada kata-kata lain yaitu dalam koma 2 itu ya, ada my sister's new pet ya, itu adalah. Kemudian the kitten sleeping in the kitchen is cute. Nah, ini juga subjek the kitten ini letaknya tidak sama persis berdekatan dengan verb. Oleh karena itu kita perlu mempelajari hal-hal sebagai berikut. Ya, bahwasanya semua subjek yang ada di situ adalah kitten ya. Subjek yang ada di kalimat yang tadi itu adalah kitten. Meskipun ada beberapa kata yang menyertainya ya, tetapi kita harus pahami betul bahwasanya tetap subjeknya adalah kitten. Kenapa bisa begitu? Nah, kita akan coba pelajari lebih lanjut.
Yang pertama yaitu be careful of object of preposition. Ya, apa itu object of preposition? Ya, object of preposition ini adalah kata benda ya yang letaknya setelah preposisi. Tentu kita sudah mengenal apa itu preposisi. Ya, preposisi ini adalah kata depan. Contohnya misalkan ada in, at, with, under, or during. Nah, dari setelah kata-kata ini, maka di situ disebut dengan object of preposition. Nah, kalau kita satukan antara preposition dengan object of prepositionnya, kita sebut sebagai prepositional phrase. Nah, contohnya misalkan di sini the windows of that house need to be repaired. Di situ ada kata-kata of that house. Ini adalah prepositional phrase. Ya, karena di situ ada preposition of, kemudian diikuti oleh object of prepositionnya, yaitu kata benda house. The windows of that house need to be repaired. In my opinion, the price of movie tickets is too expensive. Di sini ada juga prepositional phrase, yaitu in my opinion dengan of movie tickets. Lantas bagaimana kita bisa menentukan mana subjek dari kalimat itu? Subjek dari kalimat itu adalah kata-kata yaitu the windows. Kemudian subjek dari kalimat yang kedua adalah the price. Kenapa of that house, kemudian of movie tickets, kemudian in my opinion ini tidak dianggap sebagai subjek? Karena itu merupakan object of preposition. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya prepositional phrase itu bukanlah subjek. Subjek dari sebuah kalimat itu tidak mengandung preposition. Kalau mengandung preposition, maka itu bukan subjek. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan apa yang disebut dengan apositif. Apa itu apositif? Apositif merupakan kata benda yang letaknya sebelum atau setelah kata benda yang lain dan memiliki makna yang sama. It give more information about the noun. Berfungsi untuk memberikan informasi terhadap kata benda. Itulah yang disebut dengan apositif. Misalnya ada contoh di sini the teacher, kemudian ada koma, Mr. Smith, koma, ya, forgot to grade the test. Di situ yang ada dalam diapit oleh dua koma, yaitu Mr. Smith, ini adalah apositif. Meaningnya sama ya, antara the teacher dengan Mr. Smith ini adalah sama, orang yang sama. Mr. Smith hanya memberikan informasi terhadap subjek, the teacher. A quick learner, Mary memorized all the irregular verb in 10 minutes. Nah, kebetulan di sini apositifnya ada di depan, yaitu a quick learner. Quick learner, kemudian Mary. Mary ini menjadi subjeknya. Karena apositif letaknya di depan, maka di sini Mary ini tidak diapit oleh dua koma. Jadi begitulah perbedaannya penulisan antara apositif yang ada di depan dengan apositif yang ada di setelah subjek. Seperti ini ya penjelasannya. Biasanya apositif ini memiliki koma ya di sekitarnya. Kemudian apositif is not the subject of the sentence. The noun that apositif describe is the subject. Ya, jadi yang menjadi subjeknya itu adalah kata benda yang mana apositif itu mendeskripsikannya. The teacher, Mr. Smith, forgot to grade the test. Mr. Smith ini adalah apositif. Maka subjek dari kalimat itu adalah the teacher. A quick learner, Mary memorized all the irregular verb in 10 minutes. Apositifnya adalah quick learner. Di sini bukanlah subjek ya. Subjeknya adalah Mary sebagai subjek atau kata benda yang dijelaskan. Untuk hari ini kita membahas 5 hal pokok ya yang berkaitan dengan clause, subject, and verb. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan structure and written expression for TOEFL preparation.